Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat CSM Channel? Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, kali ini kita bertemu kembali untuk sama-sama kita belajar dan berdiskusi. Topik yang saat ini akan diambil adalah yang saat ini sedang berkembang di masyarakat, yaitu mengenai UMKM. Bagi saya ini topik amat sangat bagus dan menarik karena akan yang kita bahas dalam materi ini atau dalam episode kali ini itu adalah bagaimana sih caranya menggerakkan UMKM itu, dan juga bagaimana UMKM itu bisa bertahan di tengah pandemi COVID saat ini. Oke, untuk itu sudah hadir bersama saya, sahabat kita, sahabat CSN Channel, yaitu Mas Mirwan Adipura. Beliau juga adalah seorang fasilitator dan pengajar yang ada di CSM. Langsung aja ya, kita sapa beliau ya. Mas Mirwan, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Halo, apa kabar sahabat channel CSM? Iya, mudah-mudahan semua sahabat channel CSM sehat ya Mas ya. Amin. Amin, amin, amin. Mas Mirwan, langsung aja ya. Saya mau tanya nih, saat ini kan pandemi COVID-19 masih berjalan ya Mas? Terutama sektor bisnis yang menjadi terkena dampaknya yang cukup besar. Nah, bagaimana dengan UMKM yang saat ini ada? Nah, pertanyaan saya nih Mas, bagaimana cara menggerakkan UMKM itu sebagai dinamisator ekonomi pada saat pandemi? Yang kedua, bagaimana cara UMKM itu bisa bertahan di tengah pandemi? Bisa langsung dijawab ya, Mas Mirwan? Ya, terima kasih banyak Mbak Wenti. Halo sahabat channel CSM semua. Bahwa kita tahu pandemi di tahun 2019 yang kemarin terus berlanjut 2020 dan sampai sekarang masih 2021 itu menyebabkan banyak UMKM terutama terkena dampak yang luar biasa ya. Tapi di sini ada beberapa hal juga bahwa ada beberapa UMKM secara tidak langsung tidak terpengaruh dengan COVID ini. Ini juga menarik. Di satu sisi banyak yang berdampak, di satu sisi juga ada yang bisa bertahan, bahkan malah menjadi lebih bagus lagi. Ternyata waktu pas kita lihat ada beberapa hal yang membuat UMKM ini ada yang bertahan dan yang tidak bertahan. Yang bertahan biasanya itu mereka bisa beradaptasi dan mereka juga langsung memiliki strategi-strategi. Contohnya adalah bahwa dampak dengan UMKM ini banyak pengusaha yang tutup, tapi ada beberapa banyak yang malah berjalan dengan bagus dengan memanfaatkan teknologi, terutama online. Itu bisa kita lihat di misalnya mereka sekarang offline-nya berkurang, tapi online-nya bertambah. Ya, itu juga sesuatu hal yang menurut saya kita bisa kasih apresiasi untuk UMKM. Yang kedua, kita harus melihat bahwa ada beberapa hal ternyata UMKM yang tidak bisa naik ini itu ada yang tidak bisa beradaptasi. Yang kedua, mereka tidak mengenal teknologi. Nah, ini mungkin bisa kita kasih semacam ya pelatihan dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengedukasi kepada UMKM, terutama bagaimana kita melatih mereka untuk melek teknologi dan juga bagaimana mulai sekarang mereka mengatur strategi yang baru. Jadi kalau memang nanti ada beberapa UMKM yang mau bagaimana caranya untuk berkembang di tengah pandemi ini, bisa langsung belajar ke channel CSM. Ya, dengan webinar nanti ya, Mas Mirwan ya. Ya. Oke, jadi sebagai dinamisator ekonomi tadi, si UMKM ini bagaimana, Mas? Ya, sebagai penggerak ekonomi, kita memang harus lihat ya, untuk usaha besar itu sangat berdampak. Contohnya misalnya tekstil, usaha tekstil, garmen dan segala macamnya, mereka
banyak sekali sekarang malah mem-PHK karyawannya. Sedangkan di tingkat mikro itu beberapa, misalnya contohnya kita UMKM yang bergerak di pertanian, perikanan, dan segala macamnya itu malah mereka bisa bangkit. Karena mereka sustainable ya, berkelanjutan untuk misalnya tentang pertanian dan perikanan. Perkebunan, perdagangan yang untuk pokok itu mereka masih bisa berjalan. Tapi untuk usaha-usaha industri itu biasanya mereka turun, semacam garmen dan segala macamnya. Ini kita manfaatkan bagaimana usaha mikro ini sekarang ini bisa mereka menjual antar wilayah, antar daerah atau antar masing-masing daerah gitu. Jadi mereka dari kita untuk kita, misalnya jual ke tetangga-tetangga, beli di tetangganya lagi dan segala macamnya. Mungkin ini akan bisa membangkitkan ekonomi dan juga ini akan bisa berdampak untuk kita semua. Ya mungkin sekarang ini kita mulai stop lah impor dan segala macamnya. Belilah produk-produk yang dari UMKM sendiri. Jadi jangan sampai dengan di tengah pandemi ini kita malah membeli hal-hal yang di luar dari datangkan dari luar negeri. Iya. Nah, itu mungkin Mbak Wendy bahwa mikro ini akan selalu menjadi penggerak ekonomi kalau kita betul-betul bisa mengaktif dan juga bisa mensupport mereka. Jadi selama tahun 1998 krisis moneter banyak pengusaha hancur tapi mikronya bisa berkembang. Nah ini kita harapkan juga kita harus tetap support usaha mikro biar mereka menjadi kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar. Begitu mungkin Mbak Wendy. Dan salah satu kiatnya untuk bisa berkembang itu mungkin mereka harus mulai sekarang menginvestasikan untuk belajar di CSM. Berarti dengan salah satunya mereka juga harus belajar melek teknologi juga ya, Mas Mirwan ya? Betul ya. Sekarang karena teknologi online itu menjadi kebutuhan ya. Iya. Jadi bukan sesuatu hal sekunder tapi sekarang sudah menjadi primer. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana UMKM bisa bertahan di Covid ini yang pertama adalah adaptasi. Bagaimana kita bisa melihat perilaku konsumen kita agar kita bisa memahami mereka dan juga bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, kita tetap harus optimis bahwa di tengah kesulitan ini pasti ada kemudahan dan kita harus melihat peluang dari hal tersebut. Yang ketiga, untuk kita semua bahwa kita mulai sekarang bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita dengan membeli produk-produk sendiri, yaitu dari UMKM untuk UMKM dan kita juga bisa mungkin ya belanja ke warung sebelah gitu lah ya. Iya. Yang keempat bagi UMKM sendiri mungkin sekarang sudah mulai harus bisa untuk melek finansial, yaitu bagaimana mereka kalau mereka sekarang ini dalam kondisi seperti ini, kalau mereka tidak bisa menginvestasikan modal dan segala macamnya, ini mungkin bisa menabung dulu dan segala macamnya. Dan harapan saya bahwa UMKM ini disupport dan terus berjuang untuk melewati masa-masa yang sulit seperti melawan pandemi ini. Terima kasih Mbak Wendy. Maju terus di tengah pandemi gitu ya Mas Mirwan ya. Siap berjuang untuk membangkitkan UMKM di Indonesia. Oke, sahabat CSM Channel, sekian dulu jumpa kita kali ini pada episode ini. Berikutnya kita akan ketemu lagi di episode-episode yang mendatang. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan buat sahabat CSM Channel bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih.